There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semanes, perkenalkan nama saya Zedia Salsabila Putri dari kelas fase E7. Pada video kali ini, Zedia akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu prinsip hidup dalam Islam. Baiklah, langsung saja disimak ya videonya. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh prinsip-prinsip hidup dalam Islam, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu prinsip hidup dalam Islam? Ya, teman-teman pada nggak tahu ya. Jadi teman-teman, prinsip hidup dalam Islam ialah nilai dasar yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini membentuk cara berpikir dan bertindak dengan sesama manusia serta hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 prinsip hidup dalam Islam. Yang pertama, menjaga agama, hifz al-din. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz al-nafs. Yang ketiga, menjaga akal, hifz al-aql. Yang keempat, menjaga keturunan, yang bisa disebut juga sebagai hifz al-nas. Yang kelima, menjaga harta, yang bisa disebut hifz al-mal. Apa saja prinsip-prinsip hidup dalam Islam yang harus kita laksanakan? Prinsip hidup dalam Islam yang pertama adalah menjaga agama. Menjaga agama dapat dilaksanakan dengan cara menjalankan ibadah dengan konsisten. Menjalankan ibadah dengan konsisten dapat kita lakukan dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan sunnah-sunnah lainnya. Membayar zakat dan bersedekah untuk membersihkan harta. Selanjutnya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang terakhir, ingat bahwa ibadah adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Selanjutnya, berpegang teguh pada tauhid. Berpegang teguh pada tauhid dapat kita laksanakan dengan cara mengimani bahwa hanya Allah salah satunya Tuhan yang berhak disembah. Lalu menjauhi segala bentuk kesyirikan baik dalam ibadah maupun keyakinan. Mempelajari konsep tauhid dari Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, mempelajari tauhid dengan dalam agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Nah, prinsip yang kedua adalah menjaga jiwa. Bagaimana cara kita agar dapat menjaga jiwa kita? Yang pertama, menjaga kesehatan mental dan emosi. Menjauhi stres dan kegelisahan berlebihan.
Islam mengajarkan untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan atau kekhawatiran di dunia. Bersikap sabar dan ikhlas. Sabar dalam menghadapi ujian hidup dan ikhlas dalam menerima takdir. Yang terakhir, menjaga pergaulan yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang soleh akan memberi energi positif dan ketenangan jiwa. Selanjutnya adalah menghindari perbuatan yang membahayakan jiwa. Yang pertama, menjaga diri dari tindakan kekerasan dan kezaliman. Islam melarang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menjauhi dosa besar seperti bunuh diri atau merugikan orang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Menyayang kepadamu." Quran Surah An-Nisa ayat 29. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran tuh normal saja. Dia beraktivitas. Seperti fisik pun diperintahkan. Fisik tuh gimana perintah dari pikiran saja. Ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Prinsip yang ketiga adalah menjaga akal. Menjaga akal dapat kita laksanakan dengan cara menuntut ilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Dalilnya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berpikir kritis dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Menggunakan akal untuk merenungkan ciptaan Allah dan mengambil pelajaran dari kehidupan. Dalilnya, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, serta penggantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Apa yang menjaga supaya akal ini tetap dalam fungsinya yang baik? Itu kekuatan moral. Nah, di sini ada perintah. Moral itu bisa lahir, karakter moral itu bisa terbentuk dengan baik kalau spiritualnya kuat. Perintahnya dari sini, bukan dari sini. Ini itu hanya mengkonstruksikan perintah gimana supaya cepat dieksekusi oleh fisik. Tapi perintahnya dari sini, dari nafas. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Kalau nggak diolah, perintahnya jadi buruk. Semakin pintar akalnya dikonstruksikan oleh akal, semakin cepat dieksekusi. Jadi akal itu netral saja. Semakin ilmu banyak, semakin mudah mengkonstruksikan bagaimana yang dilakukan dengan cepat, bagaimana sistematis. Tapi perintahnya dari sini. Kalau dia baik, maka semua kebaikan itu akan cepat, tuntas, dan sempurna dilakukan. Prinsip yang keempat adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara memilih pasangan yang baik. Islam menganjurkan memilih pasangan yang soleh agar menghasilkan keturunan yang baik. Dalilnya, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji,
dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Sedangkan wanita-wanita baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surah An-Nur ayat 26. Selanjutnya, menjaga kesucian dan menjauhi zina. Islam mengharamkan zina karena merusak garis keturunan dan membawa dampak sosial yang negatif. Dalilnya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan di antara tujuan syariah, ya, ataupun maqasid syariah, hal yang daruriyat, hal yang penting untuk dijaga adalah hifzun nasab ataupun menjaga keturunan, ya. Terkait menjaga keturunan ini sesuatu yang sangat dipandang penting, ya, karena keturunan ini menentukan keberlangsungan kehidupan, ya. Bahkan di antara aturan syariat, ya, itu tujuannya adalah supaya keturunan itu terjaga, tidak terjadi percampuran keturunan ataupun keturunan yang tidak jelas. Di antaranya misalnya syariat terkait dengan nikah, ya. Nikah itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan ini supaya keturunannya jelas, dari bin atau bintinya itu jelas, ya. Kemudian diaturlah sedemikian rupa aturan-aturan yang terdapat dalam fikih munakahat, ya, ataupun fikul usrah, ya. Di sana terkait akad nikahnya, bahkan diawali dari khitbahnya, kemudian akad nikahnya, kemudian pasca nikahnya dalam berkeluarga, ya, hubungan dengan anak, ya, kemudian dengan keluarganya yang lain, ya, kemudian tentang talak, rujuk, kemudian warisan, ya, nafkah, ya, tentang penyusuan, itu semua adalah dalam rangka menjaga keturunan ini. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Cara kita menjaga harta yaitu menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sedangkan infak dan sedekah dianjurkan untuk berbagi dengan sesama. Dalilnya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Menghindari pemborosan hidup boros. Dalam Islam melarang hidup boros, yang bisa disebut israf, dan menganjurkan hidup sederhana. Dalil, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kalau kita sering sedekah, Allah bakalan jaga harta kita. Tapi kalau enggak sedekah, ya, nggak dipakai untuk ibadah, bakalan hancur. Makanya apaan? Dunia nih sementara. Dunia nih kalau kita nggak pakai buat akhirat, nggak ada manfaatnya. Kita kerja terus sampai sholat ketinggalan, ngaji ketinggalan, satu saat, kita stres. Naudzubillah, ya, kita dikasih sakit sama Allah, enggak 1 minggu itu bisa habis. Tapi kalau kita istiqomah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan jaga tuh harta kita, badan kita. Makanya tadi kata Al-Habib Abdul Haddad, wirid yang kita istiqomahkan itu bakalan bermanfaat untuk kita. Ya, wirid junnah sebagai apa? Benteng buat kita. Salah satu contoh ibadah adalah sholat. Prinsip dalam Islam ada banyak. Salah satunya ibadah. Ibadah di dalam Islam itu banyak. Contohnya sholat, zakat, berpuasa, dan berzikir. Saya mengambil contoh sholat sebagai patokan utama. Karena apa? Karena sholat wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim. Sholat merupakan upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Sang Pencipta. Dengan sholat, kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa pengabdiannya. Salat dapat diekspresikan, begitu pula penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantar kita kepada keberkahan, kedamaian, dan keselamatan. Kedudukan salat dalam Islam. Salat merupakan ibadah yang sangat penting. Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan disebut sebagai tiang agama. Salat sebagai tiang agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, pokok urusan adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Ibadah yang pertama diwajibkan. Salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan. Perintah salat juga langsung diterima Rasulullah SAW tanpa perantara. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, salat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW pada malam diisrakan sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga 5, lalu ia dipanggil, hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi. Dan dengan salat 5 waktu ini, kau tetap mendapat pahala 50 kali. Wasiat yang diamanatkan kepada umat Islam. Salat menjadi wasiat terakhir yang diamanatkan Rasulullah SAW sebelum wafat. Ketika hendak menemui ajalnya, Rasulullah SAW berwasiat, jagalah salat, salat begitu pun hamba sayang. Amalan yang pertama dihisab. Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, amalan yang mulia-mulia dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya, dan jika salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Dengan menjaga salat, umat Islam dilindungi Allah dalam perbuatan keji dan mungkar sebagaimana termasuk dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Saking pentingnya sholat, semua nabi sholat, Pak. Di sholat itu ibadah pokok yang tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi semuanya sholat. Nabi Musa sholat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Pertanyaan Musa, bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Nabi Musa sholat. Nabi Zakaria sholat. Buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Fana adatsul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria salat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Al-Masih, Mesiah, Nabi Isa salat. Buka Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Dibayangkan semua nabi sholat. Anda bukan nabi, gak sholat. Anda siapa? Selanjutnya adalah prinsip hidup dalam Islam tentang keluarga. Membangun keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang penuh kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan. Keluarga yang sakinah juga harus taat kepada Allah dan saling memaafkan dan menghargai. Contoh prinsip hidup dalam Islam tentang keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menentukan corak masyarakat. Yang kedua, keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi semua anggotanya. Yang ketiga, pernikahan merupakan bagian penting dari kehidupan. Yang keempat, pernikahan merupakan ibadah dan akad yang sangat kokoh. Beberapa cara untuk membangun keluarga yang harmonis dalam Islam. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Yang kedua, memelihara komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mengutamakan kebersamaan. Yang keempat, bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah. Berikut di bawah ini foto kebersamaan keluarga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman semua.